Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku ya di channel Weton Rabu ya. Kajian materi kali ini menanggapi komentar dari saudara Supriyono ya. Kalau saya ini habis makan hasil laut ya, dalam hitungan jam pasti sakit perut. Ya mungkin kebanyakan. Ya. Bisa jadi sakit perut. Coba analisa yang non medis dulu ya. Analisa yang istilahnya itu rasional gitu. Apakah lebih ya, makannya itu banyak gitu kan, ikan laut ini kan seger gitu loh, enak gitu ya. Apalagi yang fresh ya, kita goreng kita sambel loh, nggak terasa 2 piring itu habis, akhirnya sakit perut ya, wajar kalau gitu ya. Atau ketika Anda makan ya, ikan laut tadi atau hasil laut tadi itu ada yang tidak biasa Anda makan, terus Anda makan, nah, terus ketika itu Anda sakit perut ya, itu wajar ya. Jadi kalau saya rasa ya, ketika kita makan makanan hasil laut atau makanan daging ikan dan sebagainya ya, walaupun dari sungai, saya rasa tidak ada hubungannya dengan medis ya. Saya rasa tidak ada hubungannya dengan medis, itu hanya penyakit medis. Tapi kalau Anda ya, khawatir ya, katakanlah setelah sakit ya, coba buat puasa ya. Jangan makan ikan tadi ya, berarti perut Anda ini tidak mampu ya untuk mengunyah gitu loh, untuk mencerna, menghancurkan makanan tadi. Atau ketika Anda makan ini tidak berdoa juga bisa jadi. Jadi banyak faktor ya, tidak bisa dilihat dari satu sisi. Jadi teman-teman Rabu Kliwon, ketika Anda makan makanan sesuatu terus Anda sakit perut dan sebagainya, itu banyak faktor ya. Kalau itu katakanlah hasil laut Anda sendiri ya, bukan kita beli ya, tapi hasil laut sendiri. Nah, masa itu kena sihir gitu. Beda ketika Anda itu beli hasil laut ya, nah, di pelelangan ikan. Nah, orang yang jual tadi itu menggunakan penglarisan. Anda sakit perut juga bisa terjadi ya. Atau di keluarga Anda ya, nah, iri dengki dengan Anda, akhirnya makanan hasil laut tadi diberi jampa-jampi, itu bisa terjadi gitu. Saya pernah mengalami itu ya, jadi mutah-mutah teman-teman ya. Dari mutah itu ya, mulai pagi sampai malam gitu. Mutah terus ya. Badan saya lemes gitu ya, sampai saya itu tidur ya di pinggir jalan ya. Kalau Anda tahu Masjid Al Akbar ya, Surabaya, apa Gayung Sari kalau tidak salah ini, Gayung Sari ya, saya tidur di jalan itu ya, di trotoarnya masjid itu ya, pakai motor saya tidur. Di kantor dulu ya, di kantor itu datang itu langsung ambil saya ya, mutah-mutah ya, di kamar mandi terus ambil di ruangan saya ya. Saya disuruh pulang, saya bos pulang saja Pak, tidak kuat saya pulang gitu. Nah itu mutah terus di situ ya. Jam istirahat saya pulang ya. Saya coba pulang, sudah kuat pulang ya. Pulang di Masjid Akbar tadi itu tidak kuat, saya pusing, mutah di sana ya. Diselokan itu mutah-mutah, dikasih teh ya sama penjual teh. Penjualan kan ada orang pinggir-pinggir jalan itu jualan teh gitu, makanan gorengan itu dikasih di sana teman-teman, tak kasih, wah tak mau nih ya. Jadi saya tidur terlentang gitu di pinggir jalan, di trotoar itu ya. Terus sampai Gempol ya, Gempol itu masuk masjid ya, diare ya. Baru habis diare ini plong gitu. Nah itu pun saya baru sadar gitu ya, baru sadar saat itu ya, saat itu ya, 4 tahun dari kejadian itu saya baru sadar bahwasanya itu adalah sihir teluh santet
yang keluar ya, keluar. Jadi plong, enteng gitu. Nah, ini berkesinambungan ya, berkesinambungan dengan pada saat saya ini ke mana? Kalimantan, Kalbar, Sanggau, Sintang. Ya, perjalanan darat ya. Ya, naik Ford double cabin ini. Ya, nggak bisa jalan saya teman-teman. Ya, kaki saya ini bengkak semuanya. Tiba-tiba bengkak. Ya, sampai naik pesawat ditandu sama petugasnya. Itu juga kena sihir, senah santet itu. Supaya saya mati di perantauan. Ya. Nah, ketika saya di set ya, kan buka kelapa sawit ya, pabrik pengolahan kelapa sawit. Ketika saya di set, di mesnya anak-anak itu, saya tidur. Di pojokan itu ada kuntilanak ini. Nunggui saya, sudah tidak usah pulang ke Jawa, di sini saja sama saya gitu. Ya oke, saya gitu kan. Gitu. Nah, bos itu nyuruh pulang, kan tidur di hotel. Saya seharian tidak tidur di hotel karena tidak bisa jalan. Akhirnya naik pesawat ya, digotong pulang ya sampai Bandara Juanda ya. Keluar dari Bandara Juanda disusul anak buah saya ya, staf-staf saya keluar dari Bandara Juanda. Di perjalanan itu lenyap. Saya bisa jalan. Sudah tidak masuk akal gitu. Itulah kejamnya santet, kejamnya sihir. Ya, tapi kalau teman-teman Rabu Kliwon ya, mengalami kondisi semacam ini ya, habis makan terus makanan tersebut dari Anda sendiri yang ya itu perut Anda ya. Tapi kalau itu dari orang lain atau Anda beli, bisa jadi ada sihir di dalam makanan tersebut ya, seperti yang saya rasakan ini ya. Tapi saya tidak terasa teman-teman. Awalnya saya itu tidak percaya hal-hal semacam ini, tidak percaya. Tapi ketika saya sudah mengalami ya, merasakan, baru saya percaya ya. Jadi dulu itu waktu di pesantren itu ya, ilmu-ilmu hikmah ini saya tulis saja gitu. Tapi kenyataannya setelah mengalami semuanya berguna. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena basic pendidikan saya adalah ilmu hukum. Jadi S1 hukum, S2 hukum juga gitu. Jadi profesinya ya logika yang main. Bukan sesuatu yang gaib yang main, tetapi ketika dihadapkan pada masalah gaib, saya baru sadar bahwasanya gaib itu memang ada. Demikian saudaraku Rabu Kliwon ya, ini jadi Jadi curhat ini ya, bukan curhat. Ini semoga teman-teman bisa mengambil inspirasi. Bahwasanya apa yang Anda alami teman-teman Rabu Kliwon, ini sudah saya alami. Dan mungkin bahkan lebih menyakitkan daripada yang Anda alami. Tapi kita tetap harus semangat. Kita akan sukses. Ya. Itu yang saya harapkan dari teman-teman Rabu Kliwon dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.